Cirebon, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, merupakan salah satu permata tersembunyi di Indonesia. Dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon tidak hanya menawarkan kekayaan alam dan laut yang melimpah, tetapi juga memiliki warisan budaya dan sejarah yang sangat kaya. Berawal dari sebuah pelabuhan kecil di abad ke-15, Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, yang menghubungkan berbagai budaya dan tradisi dari Nusantara hingga mancanegara. Disinilah sejarah panjang perdagangan rempah-rempah dan persilangan budaya membentuk identitas unik kota ini. Cirebon adalah tempat di mana Keraton Megah berdiri, menceritakan kejayaan masa lalu Kesultanan Cirebon. Seni dan budaya tradisional seperti topeng Cirebon dan batik khas Cirebon tumbuh subur dan masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, Cirebon bukan hanya tentang masa lalu. Kota ini juga terus bergerak maju, menyelaraskan tradisi dengan modernitas. Melalui dokumenter ini, mari kita jelajahi pesona Cirebon lebih dalam, melihat bagaimana masa lalu dan masa kini menyatu dalam harmoni, dan menyaksikan bagaimana kota ini terus berkembang tanpa melupakan akar budayanya. Di balik hiruk-pikuk modernitas Cirebon, berdiri dengan gagah dan anggun, sebuah peninggalan sejarah yang memancarkan pesona spiritual dan kebijaksanaan masa lampau. Masjid Sunan Gunung Jati yang didirikan pada abad ke-15 bukan hanya sekedar tempat ibadah. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Berdiri di kawasan Astana Gunung Jati, masjid ini mengemban kisah perjuangan pengabdian seorang wali besar, Sunan Gunung Jati, dalam menegakkan syiar Islam di Nusantara. Masjid ini didirikan pada tahun 1478. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai salah satu peninggalan bersejarah Islam di Indonesia. Masjid ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan umat Islam untuk beribadah serta mengagumi keindahan bangunannya.
Masjid ini memiliki bangunan khas Jawa dengan atap limas tinggi, pilar-pilar megah, dan batu ukiran yang indah, serta arsitektur yang khas dengan pengaruh budaya Islam, Cina, dan Hindu. Keunikan dari ornamen masjid ini mencerminkan kekayaan seni tradisional Jawa. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan budaya di Cirebon. Sejarah awal pembangunan Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Gini masalah masjid yang terbaru ya. Karena waktu dulu sebelum ada masjid yang di seluruh di wilayah Jawa Barat, tadinya ini masjidnya dari Syekh Kuro dulu. Setelah itu dari Syekh Kuro perpindahan, sebelum ada Sunan Gunung Jati, itu masjid diadakan dulu di sini. Nah begini, kalau zaman-zaman dulu perannya kita membela terangkan secara Islamia dan pelajaran-pelajaran Islam bagaimana dengan yang baik. Di dulu itu waktu zaman Buddha. Budanya apa? Budanya Kristiani. Ya zaman dulu sebelum ada Islam di sini di Jawa Barat ya. Mimbar agama Islam juga diwajibkan masjid ini yang sebelumnya ada Sunan Gunung Jati mendatangi di sini dalam Syekh Kuro yang waktu dulu yang di sini. Lalu kemudian yang seterusnya banyak yang jamaah dari penjuru daerah, dari Banten dan lain sebagainya, masih belum ada sedikit ya, ada beberapa biji, tapi alhamdulillah sampai sekarang insya Allah banyak sampai sekarang. Zaman dulu waktu tahun 1223 itu kan belum ada sektor, semua antara para wali semuanya, tidak ada seorang tukang tekstur bagaimana karangan gini, semuanya tidak ada. Cuma waktu zaman 1223 harus dipendirikan saja, dan yang mendirikan siapa? Para wali dan seluruh sunan-sunan yang ada di sini. Nah, kalau misalkan Masjid Sunan Gunung Jati bagi sejarah Islam, karena di Masjid Sunan Gunung Jati tidak ada padanya seperti yang di Ampel, Sunan Kudus, Muria dan sebagainya ya. Masjid yang ini terbaik begini karena tidak bisa dikualitasi dan bagaimana hanya kita begini karena zaman dulu seperti Ongtin dan lain sebagainya. Waktu Ongtin ke sini maka ada piring-piring yang segini tidak bisa dirubah kembali karena zaman sampai sekarang juga dari keraton juga tidak bisa merubah masjid yang tersebut. Alhamdulillah ya Mbak ya, waktu zaman sampai sekarang tidak ada perubahan ya. Perubahannya banyak ya, Islam itu sekarang makin banyak, jamaah makin banyak, Malaysia, Singapura sebagainya itu banyak yang kesini sampai sekarang. Alhamdulillah, tapi masjid ini tidak bisa diositasi sama orang Belanda pun tidak bisa dikatakan, semuanya harus mengenai ada masalah kedudukan sama keraton dulu. Islam yang di masjid ini harus kita berkokoh teguh, tidak bisa berubah sampai sekarang, tidak bisa, aturan-aturan harus kita dilaksanakan dengan baik. Kalau masjid ini karena disusun kalau Sunan Gunung Jati, semuanya wali-wali 9 masuk ke sini juga, ditampung dari Jawa Timur sampai sekarang, ditampung dari satu seperti Sunan Maghribi, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel dan selain sebagainya datang ke sini dikumpulkan karena di wali-wali tersebut di masjid ini. Dan Dok Jumeneng itu namanya masjid ini, Masjid Dr. Dok Jumeneng ya namanya ini. Taulah namanya. Nah, pada tahun segitu, pada tahun 1213 itu datang ke sini, maka mimbar agama Islam sebagai sunan-sunan datang ke sini, mimbar agama yang terbaik, sunan-sunan dikumpulkan semua dalam di masjid yang tersebut.
Nah, kalau begini, kalau masjid antara agama tidak bisa diperbedakan. Semua sama orang Isya itu sama-sama, tidak ada membedakan walaupun bagaimana dia agama ini, bagaimana agama ini sama saja. Karena dia itu punya agama sendiri dan dia sendiri, maka tentang bagi orang Islam tetap aja begini ya. Tapi semuanya itu agama itu banyak, tapi harus kita rukun kata bersatu, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisih. Maka Sunan Gunung Jati itu di gotong royong semuanya, apa agama ini dan agama ini itu sama saja. Pada tanggal 27 Ramadan, bulan Sa'ban, Rajaban, biasa 27, Isra Mi'raj, itu pasti ada di masjid ini kegiatan-kegiatan. Dan sampai sekarang itu tidak berubah, berkokoh teguh sampai selamanya. Karena dari Keraton Kanoman dan Kasepuhan itu sama, karena ini dari titisan dari Sunan Gunung Jati. Karena dari Keraton Kanoman Kasepuhan itu sama, melangkah mengayomi, itu kaitan sama keraton. Tidak mungkin tidak berkaitan sama keraton, karena ini kaitan sama kesultanan juga ini ya. Jadi kemudian siapa yang tidak memberikan sama keraton? Tidak mungkin, karena ini masjid pasti keraton. Semua juga di halaman ini di tanah keraton semua. Tidak mungkin bukan keraton, ini semuanya di wilayah Gunung Jati itu wilayah keraton semuanya. Begini, kalau seperti yang ini kan ini hanya hibah-hibahnya ya, seperti motif-motif ya, seperti yang ini piring-piring tersebut dari yang seperti yang ada dua sini, itu motifnya ada karena hikmahnya ada. Dan maka Sunan Gunung Jati menikah sama Ong Tin itu punya, nah maka dari masjid eksekutornya itu dari Sunan-sunan semua dari Ong Tin, dan itu dari para wali yang 9 sudah ada sini. Pendirian Masjid Sunan Gunung Jati Sri Tok Jumeneng pada 1123. Kalau di Masjid Masjid di Kasepuhan itu 1324. Ini dulu kalau itu buatan dari Sunan Kalijogo, kalau ini dari bikinan dari Syekh Kuro. Ya, itu bedaannya. Sama aja para wali semuanya gitu ya. Sebenarnya duluan ini kalau dari keraton pada tanggalnya itu masih, kalau ini masih tanggal 1123, kalau di keraton 1223, maka duluan ini. Karena sebelum ada keraton, Sunan Gunung Jati belum ada, sudah dibikinin masjid dulu. Yang dibalik itu cuma pengimaman. Cuma sama ini sama aja gitu. Maka kita sama saja lah, nggak bisa masuk lagi, tapi sama saja, cuma hanya pengimaman mimbar. Bedanya di dalam tuh ada mimbar, tapi kan sama aja lah, di sini juga begitu kok, cuma mimbar aja. Di tengah heningnya pegunungan Jawa Barat, terdapat sebuah tempat yang syarat dengan sejarah dan makna spiritual. Inilah makam Sunan Gunung Jati, seorang tokoh yang tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah Islam Indonesia, tetapi juga dalam budaya dan tradisi lokal. Sunan Gunung Jati atau dikenal juga sebagai Syarif Hidayatullah
adalah salah satu dari 9 wali yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam Pulau Jawa. Makamnya yang terletak di Cirebon, Jawa Barat, menjadi destinasi ziarah bagi umat Islam dan tempat perenungan bagi para pencari makna. Atas dasar kebijaksanaan, Sunan Gunung Jati telah membentuk sebuah legenda yang terus diperdengarkan oleh generasi ke generasi. Makamnya menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang peradaban Jawa Barat. Di balik struktur arsitektur yang megah dan indah, tersembunyi ribuan kisah tentang kebaikan, kedamaian, dan keajaiban yang diyakini terjadi bagi para pengunjung yang berdoa dengan tulus di tempat ini. Namun, lebih dari sekedar batu dan bangunan, makam ini mencerminkan warisan yang hidup dari seorang tokoh yang melampaui batas zaman. Dari kesederhanaan hidupnya hingga warisan spiritualnya yang abadi, Sunan Gunung Jati terus menginspirasi generasi setelah generasi. Ya, karena Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari Wali Songo, cuma satu ya di Jawa Barat. Ya, perannya itu syiar Islam dari mulai Cirebon khususnya sampai meliputi seluruh Jawa Barat, Bogor, Cianjur, Priangan. Arsitekturnya ini macam-macam ya, ada dari Jawa, Palembang, seperti Jepara, terus dari Majapahit. Ya, dari segi bangunan kan pintu dari depan sampai ke komplek makam kan ada 9 itu beda-beda itu modelnya itu. Pelestarian itu ya berhubung dulunya ada salah satu abdi Sunan Gunung Jati yaitu Adipati Keling beserta pengikutnya yang dimandatkan diamanati Sunan Gunung Jati untuk mengurus makam beliau sampai anak turunannya. Ya, yang pertama itu Uwak Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, yang bangunan yang awal di atas, terus diperbesar lagi oleh Sunan Gunung Jati sekitar kurang lebih tahun 1478 Masehi, terus diperluas lagi atau diperlebar lagi sama cicitnya Sunan Gunung Jati, Panembahan Adipati Ratu I. Ya,
Ya kalau tradisinya di sini kalau yang sebulan sekali itu seperti Jumat Kliwon. Kalau yang setahun sekali itu ada sedekah bumi nadran, terus maulud. Harapannya untuk semua masyarakat ya harus ingat sejarah, apalagi sama leluhur yang udah banyak share Islam ya. Dalam keheningan makam ini tersemat nilai-nilai kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini. Pada ziarah yang datang tidak hanya mencari keberkahan, tetapi juga petunjuk dari jejak-jejak Sunan Gunung Jati yang kian mengabur. Kami itu dari rombongan dari MTS Negeri 14 Jakarta. Kebetulan saya kepala madrasahnya dan tujuan kami ke sini yang pertama pastinya untuk ziarah ke makam. Kemudian kita mendoakan Negeri 14 Jakarta, mereka melihat seperti apa sih kondisi di sekitar makam Sunan Kalijaga ini. Terima kasih.